So, di video kali ini aku pengen nge-share sama kalian sebuah tutorial yang menurut aku tutorial ini bermanfaat banget, khususnya buat kalian yang suka banget sama yang namanya buku. Ayo, siapa nih yang suka banget sama yang namanya kegiatan membaca buku? Terserah itu mau buku apa aja, baik buku novel, referensi, buku ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya, terserah. Yang penting kalian suka banget sama yang namanya baca buku. Ayo, siapa nih? Yap, tutorial yang bakal aku bikin di video kali ini adalah tutorial cara nge-review buku dengan benar dan tepat. Karena sebagai seorang pembaca buku, pastinya kita pengen banget nih memberitahu orang-orang gimana rasanya kita waktu ngebaca buku itu, feel apa yang kita dapat, kekurangannya apa, kelebihannya apa, yang akan kita bagikan ke teman-teman, kerabat, keluarga, dan yang lain sebagainya ketika mereka ingin membaca buku yang sudah pernah kamu baca. Jadi di video kali ini aku bakal nge-share tutorial cara mereview sebuah buku dengan benar dan tepat agar tidak terjadi kesalahan. So, check this out. Jadi, langkah pertama yang bakal kita lakuin ketika kita ingin mereview sebuah buku, yakni adalah menuliskan identitas buku tersebut. Namanya juga identitas, pasti kita akan menuliskan detail-detailnya, seperti nama penulisnya, tahun terbitnya, di mana terbitnya, jumlah halamannya, harga bukunya, dan lain sebagainya. Itu hanya poin-poin pentingnya saja. Dan di sini buku yang bakal aku share untuk sebagai percobaannya, yakni adalah buku aku sendiri. Ini adalah buku novel karena aku seorang pecinta novel. Jadi yang pertama itu kita harus tahu siapa penulisnya dulu. Nah, penulisnya kalau di dalam buku ini itu ada ini, Sap Febrianti. Aku yakin semua buku, baik itu buku majalah, buku referensi, buku ilmu pengetahuan, itu semua nama penulisnya menurut aku itu ada di bagian cover depan. Karena rata-rata di situ semua, kalau enggak kalian bisa buka bukunya, terus kalian bisa lihat di halaman pertama ataupun halaman kedua dari buku kalian. Dan kebetulan karena aku lagi megang sebuah novel, semua novel itu di mana-mana pasti nama penulisnya itu berada di covernya atau enggak di bagian tulang bukunya. Nih, ada bacaannya Sap Febrianti. Itu selalu berdampingan dengan judul bukunya, baik itu di cover maupun di tulang bukunya. Nah, setelah kita menuliskan tahun ter Nah, setelah kita menuliskan nama penulisnya, kita bisa lihat ketika dibalik itu ada nama penerbitnya di sebelah kiri bawah. Kalau di sini nama penerbitnya itu Halaman Moneka Publishing. Ya, kalian bisa cari di buku kalian sendiri nama penerbitnya, atau kalian bisa juga buka di bagian dalamnya. Nanti ada bacaannya diterbitkan oleh. Di bagian sini itu ada diterbitkan oleh, sama kayak di belakang halaman muka publishing di situ. Nah, setelah kita menyebutkan atau menuliskan siapa penerbitnya, kita bisa lihat harga bukunya. Biasanya harga buku itu terletak di bawah barcode, cuman karena ini lagi nggak ada, jadi kalian bisa lihat di buku kalian sendiri ya. Itu nanti ada harga di bawah Pulau Jawa atau di luar Pulau Jawa maupun di dalam Pulau Jawa, itu ada masing-masing harganya. Nah, setelah itu kita bakal ngelihat jumlah halamannya. Jumlah halamannya di sini ada sekitar 481 halaman. Ya. Kalau di sini kalian bisa lihat buku kalian sendiri ada berapa halaman. Nah, setelah itu kita bisa melihat siapa aja yang berperan dalam pembuatan buku ini. Kayak misalnya editor, tuh. Kayak ada editor, layout, dan lain sebagainya. Sebenarnya itu nggak terlalu penting, cuman ya untuk sebagai tambahan kalau misalnya kalian mau lebih lengkap lagi atau komplit lagi. Dan terakhir yang lupa aku sebutin tadi, yakni adalah tentang penulis. Ya, identitas penulisnya harus kalian tulis juga ketika kalian ingin menuliskan identitas suatu buku. Dan kalau tentang penulis bisa kalian
buka di bagian halaman paling belakang. Tentang penulis, di mana tahun lahirnya, apa aja yang dia sukai, ya. Itu penting banget ketika kita ingin menuliskan identitas suatu buku. Karena identitas suatu buku itu tidak hanya terletak pada bukunya saja, tapi juga penulisnya. Oke, itu langkah pertama yang bakal kita lakuin ketika kita ingin mereview sebuah buku. Aku pengen ngasih tahu kalian kesalahan yang sering banget dilakuin oleh orang-orang yang review suatu buku, yakni mereka menyebarkan plot twistnya. Yang namanya plot twist itu merupakan rangkuman yang sudah merangkum semua isi buku ini di setiap part dan adegan yang ada di buku tersebut. Jadi dari yang awalnya pembaca itu tertarik dengan reviewan kita, itu menjadi tidak tertarik. Karena apa? Karena mereka sudah mengetahui apa aja sih yang bakal terjadi di dalam buku ini. Dan itu seharusnya tidak terjadi, ya. Jadi kunci sukses ketika kita ingin mereview sebuah buku adalah membuat pembaca menjadi penasaran apa yang ada di dalam buku ini, apa aja yang bakal terjadi dalam setiap part dan adegan yang ada di dalam buku ini. Jadi ketika kita ingin mereview sebuah buku, aku saranin kalian nggak nge-share ataupun memberitahu plot twist yang ada di dalam buku ini. Baca menjadi penasaran tentang apa aja sih yang bakal terjadi ketika mereka sedang membaca buku ini. Next, langkah kedua yang bakal kita lakuin ketika kita ingin review sebuah buku, yakni adalah kita harus membaca sinopsis yang ada di dalam buku tersebut. Karena apa? Ketika pembaca mendengar yang namanya sinopsis dari buku itu, dan ketika mereka merasa tertarik, mereka akan bertanya, apa yang akan terjadi di dalam buku tersebut? Konflik apa aja sih yang bakal muncul? Nah, apa aja sih yang akan terjadi pada si A, pada si B, seperti itu. Seperti yang di awal yang udah aku katain sebelumnya, kalau yang namanya ingin mereview sebuah buku dan kita ingin mengambil kunci sukses dari mereview sebuah buku, yakni adalah membuat pembaca merasa penasaran terhadap isi buku tersebut. Nah, dengan adanya sinopsis, ini akan membantu kita untuk membuat pembaca merasa penasaran dengan apa yang ada di dalam buku tersebut, baik adegannya, partnya, kejadian-kejadiannya, tokoh apa yang ada di sini, apa yang akan terjadi, itu semua sudah terangkum di dalam sinopsis, inti-inti sinopsisnya. Jadi ketika kita ingin review sebuah buku, yakni kita harus membaca sinopsisnya. So, aku bakal baca sinopsis yang ada di dalam buku yang aku pegang ini. Nah, setiap sinopsis itu ada terletak di bagian belakang bukunya. Terkecuali kalau misalnya buku-buku pengetahuan, ensiklo, itu kalau nggak salah untuk sinopsisnya mereka ada di bagian kadang di belakang, tapi di belakang aku sering lihatnya itu sebagai untuk promosi aja ya. Tapi kalau novel itu selalu terletak di belakang. Dan karena aku lagi megang novel, aku bakal bacain sedikit sinopsis tentang buku yang aku pegang ini. Ini kisah bunga yang mencoba untuk mekar, dan kisah seseorang yang mempertahankan cintanya untuk masa depan. Pilihan terberat di mana sahabat dan cinta jadi pilihan. Nama lelaki itu adalah Panthera Leo, lelaki yang selalu membuatnya kesal. Lelaki itu tiba-tiba saja menyatakan cinta padanya. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, saat Leo memberitahunya bahwa ia hanya dijadikan kekasih lelaki itu hanya untuk sandiwara belaka. Ketika berbagai macam masalah datang, haruskah dirinya pasrah atau siap berperang untuk melawannya? Nah, yang bagian yang membuat mungkin pembaca penasaran, mungkin mereka ada bertanya seperti ini. Apakah yang terjadi pada Leo dan kekasihnya? Apakah mereka putus atau tetap nyambung gitu? Dan itu membuat mereka menjadi penasaran dan akhirnya mereka akan membawa atau membaca buku ini. Seperti itu. Itulah tujuan dari sinopsis. Jadi kalian penting banget untuk membaca sebuah sinopsis ketika kalian ingin nge-review sebuah buku. Selanjutnya, langkah ketiga yang akan kita lakukan yakni adalah kita bisa menuangkan dan mengungkapkan apa yang kita sukai dari buku tersebut, baik itu dari segi fisiknya, dari segi ceritanya, dari segi adegannya, partnya, tokohnya, itu bisa kita tuangkan dalam reviewan kita.
Nah, kita bisa mengungkapkan apa aja yang kita sukai dari buku tersebut. Tapi aku ingatin buat kalian yang review suatu buku, pastiin kalian benar-benar udah ngebaca semua adegan ataupun cerita dari buku tersebut. Apa aja isi buku tersebut kalian udah harus tahu. Kalian harus membaca semua dan keseluruhan isi buku tersebut sampai tuntas. Karena apa? Setelah aku perhatiin, orang-orang yang review buku 95% mereka tidak membaca keseluruhan isi buku. Mereka hanya membaca dari sinopsisnya saja. Dan ketika ada pembaca yang bertanya mengenai isi buku tersebut, mereka langsung tidak bisa menjawab, dan itu akan menjadi nilai yang buruk di mata pembaca. Mereka akan berpikir bahwa reviewan kita itu tidak berdasarkan dari pengalaman kita membaca buku tersebut, tetapi hanya berdasarkan hasil terkaan saja, dan itu benar-benar harus banget dihindari ya. Dan kalian ketika kalian ingin mereview sebuah buku, harus benar-benar ngebaca buku itu dan jangan dari sinopsisnya saja. Untuk bagian yang kamu sukai, kamu bisa menuliskan beberapa adegan ya, ataupun menceritakan beberapa adegan, apa aja yang kamu sukai dari adegan itu, apa alasannya kamu menyukainya, ataupun kamu ketika menyukai sebuah karakter dari buku tersebut, kamu bisa menuliskannya kenapa kamu menyukainya dan kenapa kamu tidak menyukainya, seperti itu. Selanjutnya yakni adalah kita bisa menyampaikan teknik penulis dalam menyampaikan buku tersebut, baik dari gaya bahasanya, alurnya, dan lain sebagainya. Contoh, kalau misalnya kamu ingin mereview sebuah novel kayak yang lagi aku pegang, itu kalian bisa menyinggung sedikit tentang karakter yang ada di dalam tokoh novel tersebut. Karena ingat, kunci sukses dari mereview sebuah buku adalah membuat pembaca penasaran. Dan ketika kita menjelaskan karakter dari si tokoh, buat seolah-olah karakter tokoh itu menjadi daya tarik tersendiri bagi pembaca, sehingga pembaca merasa penasaran dan akhirnya ingin membaca buku tersebut. Nah, untuk gaya bahasanya kalau kalian misalnya udah benar-benar ngebaca buku yang kalian review itu, aku yakin 100% kalian tahu banget gaya bahasanya. Contoh gaya bahasa yang dipakai dalam novel yang aku pegang, menurut aku 25% kata-katanya itu hanya bisa dipahami oleh anak remaja. Makanya di sini ada ditulis oleh penulisnya itu cocok buat anak yang 15 tahun ke atas ataupun 17 tahun ke atas. Tapi lebih ke 15 tahun ke atas karena yang mungkin di bawah itu kurang mengerti, ada beberapa kalimat yang bakal mereka kurang mengerti. Jadi kalian bisa lihat sendiri ya, di buku kalian itu mereka menggunakan gaya bahasa yang seperti apa dan cocoknya untuk usia yang berapa tahun, tentang usianya, agar mereka bisa memahami kata-kata yang ada di dalam buku tersebut. Nah, untuk alur, kalian bisa lihat di buku kalian itu menggunakan alur maju, mundur, atau campuran. Kalau di buku yang aku pegang, dia menggunakan maju yang ini mengandung alur yang campuran, bisa kadang dia maju atau bisa kadang mundur. Kadang kalau mundurnya kan di sini ada cerita-cerita masa lalunya si tokoh, jadi ini mengandung alur yang campuran. Jadi kalian bisa lihat ya di buku kalian masing-masing itu menggunakan gaya bahasa yang seperti apa dan alur yang seperti apa. So, kita masuk ke tahap akhir dalam mereview sebuah buku, yakni tahap akhirnya adalah memberikan penilaian terhadap buku yang sedang kamu review. Nah, di segmen memberikan penilaian ini, kalian bisa menyampaikan segmentasi pembaca. Peruntukan segmentasi pembaca, apa sih itu? Nah, kalian bisa menjelaskan bahwa buku yang sedang kalian review ini bisa untuk pelajar aja kah, atau bisa untuk mahasiswa aja kah, atau bisa juga untuk umum, atau untuk anak-anak, atau siapapun rentang usianya. Kalian bisa menjelaskannya di bagian ini. Dan kalian juga bisa ya memberikan penilaian dari misalnya dari 1 sampai 10 atau 1 sampai berapa, menggunakan angka ataupun terserah kalian mau menggunakan apa memberikan penilaiannya, ataupun rating bintang atau apa. Misalnya bintang 1 sampai bintang 5, 1 sampai 10,
bintang 1 sampai 10 seperti itu. Kalian terserah mau pakai cara apa untuk memberikan penilaian, tapi wajib banget di akhir segmen atau di akhir reviewan kalian harus memberikan penilaian terhadap buku yang kalian baca. Karena memberi penilaian terhadap buku yang sedang kamu review itu penting banget buat mereka yang sedang melihat reviewan kita, karena mereka akan berpikir ketika kita memberikan rating atau penilaian yang bagus terhadap buku yang sedang kita baca ini, mereka akan semakin tertarik untuk membacanya karena kita sudah berpengalaman dalam membacanya dan kita sedang memberikan rating yang bagus, penilaian yang bagus terhadap buku tersebut. So itulah tadi beberapa tutorial ataupun tahap-tahap yang bisa aku jelasin ke kalian, cara gimana supaya kita bisa mereview buku dengan benar dan tepat tanpa melakukan kesalahan. Dan aku juga udah peringatin kalian kesalahan-kesalahan apa saja yang sering dilakukan oleh orang-orang yang nge-review suatu buku. So, semoga bermanfaat apa yang aku jelasin ke kalian tadi. Mohon maaf apabila aku ada ngomong yang kurang berkenan sama kalian. Sekian dan terima kasih.